Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Alhamdulillah Pak. baik Pak Guru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kayaknya hadir semua ya. Hadir semua Hadir Pak semua, Guru. Pak. Afif, Pak, nggak Alhamdulillah. masuk, Pak. Afif, Pak. Oh iya, belum Afif masuk ya. masuk. Belum Pak, masuk, di belum. belakang. Oh, iya, Belakang, iya. Pak. Oke, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita sama-sama berdoa dahulu supaya bertahan diberi kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih ingat apa? Pembelajaran lalu? Pada belajar atau tidak ini? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Ya. Kemarin kita belajar tentang penyembelihan. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Hubungannya masih dengan penyembelihan, yaitu tentang kurban. Untuk tujuan pembelajarannya adalah menghayati pentingnya syariat kurban, kemudian menerapkan sikap tanggung jawab dan rela berkurban, menjelaskan ketentuan kurban, menjelaskan pelaksanaan kurban, dan menjelaskan contoh kurban. Sebelum ke materi, saya mau menayangkan sebuah video kepada kalian supaya diamati video berikut ini mengenai tentang kurban. Silahkan disimak. Hari ini pilih hewan dan lihat kami mau disembelih. Ayo kita ke sana. Ayo kita lihat. Kenalkan, saya akan kambingnya diikat yang supaya tidak lepas. Lihat itu. Tinggal pada kambing ini ya. Jadi kambing selamat disembelih ya. Oke, setelah kalian mengamati video tersebut, aku mau menjelaskan kurban. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengertian. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu lafal qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat atau dekat. Sedangkan secara kurban adalah menyembelih hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau, atau unta pada hari raya atau hari-hari tasyrik, yaitu hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anak mengenai pengertian kurban secara bahasa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu dasar hukum. Dasar hukum kurban itu ada dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang bunyinya adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus. Kemudian ada lagi dalam hadis yang menjadi dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Itulah dasar hukum kenapa kita melakukan kurban, yaitu Quran surat Al-Kautsar dan hadisnya dari Ahmad. Berikutnya ketentuan hewan kurban. Jadi berkurban itu ada hewan-hewan tertentu, tidak semuanya hewan, namun hewan-hewan tertentu, yaitu hewan yang berasal dari golongan bahimatul an'am, hewan ternak untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya seperti kambing, digunakan kurban 1 orang, sapi, kerbau, dan unta untuk 7 orang. Syarat hewan yaitu cukup umur, unta 5 tahun, sapi, kerbau umur 2 tahun, kambing umur 2 tahun, sedangkan domba umur 1 tahun. Kemudian ada syaratnya lagi, hewan-hewan tersebut tidak buta, baik matanya yang satu atau keduanya tidak boleh. Kemudian sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan juga gemuk. Dari keterangan ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Afif mungkin, atau Mas Ali? Tanya Pak Guru. Ya silakan Bambang. Oh, Pak Rafiq, silakan Rafiq. Pak Guru, ini di ketentuan kurban kan tidak ada misalkan kayak unta umur 5 tahun lah, kambing, kerbau 2 tahun. Ini Ya. harus jantan ataukah boleh betina Pak Guru? Untuk ketentuan, oh iya, ada yang mau bisa menjawab? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Rafiq? Mungkin dari Mbak Eli. Boleh dua-duanya, boleh jantan, boleh betina. Oh iya. Boleh jantan, boleh betina, tidak ada ketentuan jantan atau betina. Bisa dipahami Rafiq? Mas Rafiq? Sakit Bapak. Oh iya, terima kasih. Yang enggak boleh ada Pak. Ya. Yang enggak boleh korban perasaan Pak. Betul. Oke, kita lanjut. Tanya lagi Pak. Oh iya, silakan bagus. Itu banteng itu sejenis dengan kerbau atau sapi enggak ya? Banteng? Iya. Oh iya, jadi masuknya ke sini, masuknya ke bahimatul an'am, hewan yang diternak. Apakah banteng diternak? Mungkin banteng kayaknya kerbau liar gitu loh. Apa gimana? Ada masukan? Ada pendapat? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Tidak boleh Pak. Tidak boleh karena Tidak termasuk ketentuan hewan kurban. Oh ya. Tapi hanya mirip saja ya, banteng mirip dengan sapi atau kerbau kayak gitu. Nah itu maksudnya Pak. Ya. Terima kasih untuk jawabannya, Bang. Dilanjut waktu dan tempat penyembelihan. Waktu yang sah untuk menyembelih kurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu waktu mulai matahari terbit atau pas sholat duha, yaitu pada tanggal 10, kemudian boleh juga tanggal 11, 12, dan 13. Tempat penyembelihannya di mana? Tempat penyembelihan pelaksanaan yaitu biasanya di masjid, dengan masjid, atau di lapangan biasa digunakan untuk sholat Idul Adha.
Kemudian dilanjut sunah-sunah dalam penyembelihan. Sunah-sunah dalam penyembelihan. Yang pertama adalah sebaiknya disembelih sendiri. Kalau orangnya mampu. Kemudian orang yang berkurban sebaiknya tidak memotong rambut dan kuku pada bulan Dzulhijjah. Daging sebaiknya kepada fakir miskin dengan ketentuan setengah untuk kurban dan keluarganya setengah untuk tetangganya dan untuk fakir miskin. Dilanjut. Berikutnya adalah tata cara penyembelihan. Hewan kurban dibaringkan sebelah rusuknya menghadap kiblat. Kakinya menyembelih. Kaki penyembelih diletakkan di kepala leher agar tidak meronta. Menyembelih membaca doa qabul supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berkurban, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah dilimpahkan, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Karena kurban itu adalah mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, memupuk sifat dermawan, kepedulian sosial, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Setelah kita mempelajari tentang kurban, dapat saya simpulkan. Ayo kita simpulkan bersama-sama, silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk menyimpulkan. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, meningkatkan solidaritas, ukhuwah Islamiyah. Kurban merupakan misi kepedulian sosial dengan membagi-bagikan hewan daging kurban, kemudian mengembirakan du'afa yang biasanya satu kali atau jarang sekali makan daging, maka hari itu diberi makanan yang bergizi berupa daging. Oke, selanjutnya adalah setelah kamu mempelajari tentang kurban, apa yang kamu dapatkan? Apa coba? Yang kamu dapatkan setelah kita mempelajari tentang materi kurban? Apa? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama adalah pengertian. Kemudian macam-macam hewan kurban. Ya. Dasar hukum. Dan juga Tahu dasar hukum kurban, Pak. Iya, betul. Sebelum pembelajaran saya tutup, ada kuis untuk kalian semua. Rebutan ya, siapa yang bisa menjawab, ya yang nanti dapat hadiah. Dikasih hadiah untuk pertemuan depan. Yang pertama adalah apa arti hukum kurban menurut bahasa? Silakan. Apa arti kurban menurut bahasa? Merek, Pak. Gimana? Merek. Oh iya, merek. Mendekat, betul. Ya, mendekat, Pak. Besok dapat hadiah. Mas Ali. Satu lagi, kapan dilaksanakannya kurban? Tanggalnya? Tanggal berapa, bulan berapa? 10 sampai 11 Pak. Oh iya, Bambang dapat hadiah besok tanggal 10 Dzulhijjah, 11 atau 12. Apa hukum berkurban? Hukumnya? Silakan yang lain. Oh ya, sunnah muakkad. Yang sudah menjawab tidak boleh menjawab karena sudah dapat hadiah buat yang lain hadiahnya. Kemudian sebutkan 4 hewan untuk kurban. Apa saja? Hewannya berkaki 4. Sapi, Ya, sapi. ayam, Kakinya Oh iya. ayam. Itu siapa tadi yang menjawab? Mbak Munawar. Mbak Nelly, Pak. Oh, Mbak Mbak Nelly. Nelly. Ya. Mbak Nelly besok dapat hadiah. Demikian pembelajarannya untuk hari ini. Untuk materi minggu depan, silakan kalian buka halaman 25. Materinya adalah akikoh. Mari kita tutup pada pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.